Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian membahas tentang cinta. Terkadang cinta itu penuh dengan misteri. Cinta penuh dengan hal-hal yang membuat kita itu selalu penasaran akan makna cinta. Berkaitan itu semua, mungkin kamu terhubung kepada seseorang yang sampai dengan saat ini kamu gak tahu maksudnya dia apa yang dia rencanakan kepada kamu, dan mengapa dia seperti itu. Namun hubungan yang penuh dengan ikatan emosional yang mendalam membuat kalian selalu terhubung dan saling merasakan satu sama lain. Dan kita akan cek untuk energi update-nya ya, saat bagian apa sih yang dia rasakan namun tak sempat dia jujur katakan kepada diri kamu. Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Oke. Seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya Kevin tentukan aja ya, temanya adalah apa sih yang dia rasakan namun tak sempat dia jujur katakan kepada diri kamu. Apa yang dia rasakan? Usahakan untuk sahabat bagian fokus kepada seseorang. Sebut nama dia dalam hati kamu, siapapun dia, sebut nama dia dalam hati kamu. Apa sih yang dia rasakan namun tak sempat jujur katakan kepada kamu. Kita tarik bersama-sama. Ini adalah energi signifikatornya yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Seseorang yang mungkin memiliki sebuah perasaan khusus kepada kamu namun tak sempat jujur dia mengatakan apa kepada kamu. Kita cek bersama-sama untuk energinya. Kita cek kartu pertama sahabat bagian. Kita tarik dulu. Oke. Untuk kartu pertama energinya seperti apa? Oke, sahabat bagian, kartunya adalah heart. Oke, heart di sini sama dengan bukunya Kevin ya, buku volume pertama heart. Dan di sini seseorang yang belum sempat jujur mengatakan sesuatu kepada kamu. Pada dasarnya orang ini punya perasaan kepada sahabat bagian. Maka apa, orang ini tak kunjung meninggalkan kamu, tak kunjung mengambil sebuah keputusan atau mengatakan apapun kepada kamu. Mengapa dia selalu memberi sebuah jeda? Mengapa dia selalu membuat kamu selalu menunggu tentang dia? Mengindikasi bahwa pada dasarnya orang ini masih punya perasaan kepada kamu. Kartu heart ini mengindikasi tentang sebuah kesungguhan, tentang sebuah cinta, tentang sebuah emosional. Pada dasarnya, dia yang belum sempat jujur mengatakan sesuatu kepada kamu, orang ini punya perasaan khusus kepada kamu. Makanya energinya dia itu kayak selalu menantikan, selalu membuat kamu itu bertanya-tanya, selalu membuat kamu penasaran kepada dia. Dia mungkin gak pernah berkata apapun kepada kamu, tapi kamu sahabat bagian yang memang cukup peka, memahami isi hati seseorang, gerak-gerik seseorang. Mungkin kamu sudah menerka bahwa dia punya perasaan kepada kamu, dan itu belum sempat dia utarakan. Kalau berkaitan siapakah dia, mungkin dia adalah orang yang baru kamu ketemui, orang baru, atau mungkin juga orang lama. Tapi yang jelas dia punya perasaan emosional kepada kamu, sehingga hubungannya sampai dengan saat ini tuh masih terjalin. Ya walaupun kamu statusnya sama dia mungkin belum ada status yang pasti ya. Entah itu HTS, hubungan tanpa status, entah itu teman tapi mesra, atau mungkin juga baru ngejalin komunikasi sama dia. Siapapun dia, sahabat kebahagiaan, seseorang yang belum sepenuhnya jujur kepada kamu. Dia punya perasaan khusus.
dia punya hati kepada diri sahabat bagian. Dan apakah hati ini, perasaan ini yang dia rasakan kepada kamu, bentuk cintanya dia, bahwa dia akan berproses seperti apa yang kamu harapkan? Nanti kita lihat dari urutan-urutan kartu lainnya ya. Dan Kevin menemukan di kartu pertama, yang tak sempat jujur katakan kepada kamu, dia masih memendam perasaan, dia masih punya perasaan cinta kepada sahabat bagian. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya, deep. Oke, sahabat bagian, sepertinya dia memendam perasaan ini cukup lama nih sahabat bagian. Ya. Tenggelam dalam perasaan, dan yang dia tahu ternyata kamu mungkin sudah punya kekasih, kamu sudah punya pasangan, atau mungkin juga karena perbedaan, sehingga dia memendam ini cukup lama saat bagian. Dia nggak berani menunjukkan diri kepada kamu. Cintanya sudah dalam, mungkin cintanya sudah tenggelam sering waktu berjalan, tapi nggak bisa menutup kemungkinan saat bagian dia masih mencoba ya untuk mencari perhatian kepada kamu. Pada dasarnya orang ini pasrah dengan keadaan, tapi ketika kamu memberikan sebuah respon pada dia kesenangan, dia senang, dia kayak semangat banget kalau kamu kasih respon sama dia. Seseorang yang dia rasakan namun tak sempat jujur kepada kamu, dia merasakan ini memang sudah lama. Bahkan pada pandangan pertama dia kayak ngerasa terkoneksi dengan kamu. Kartu kedua tentang deep, sesuatu hal yang sifatnya adalah dalam. Ya, dia memang sedang mendalami apa yang dirasakan kepada kamu. Jujur kalau bisa diungkapkan, dia ingin jatuh cinta kepada kamu sekali lagi. Tapi yang bisa dia lakukan untuk saat ini adalah pasrah. Kalian bisa lihat ya, untuk kalimat oracle-nya, tenggelam, pertolongan, dan pasrah. Ya, untuk saat ini dia mungkin nggak bisa ngomong sama kamu bahwa dia punya perasaan, dia punya rasa cinta kepada kamu. Dia nggak sempet ngomong itu kepada kamu karena dia dalam mode pasrah. Tapi dia akan berusaha lagi kepada saat bagian. Oke. Jadi ini ada perasaan yang tersimpan ya dari dia. Lalu selanjutnya blood, ada luka saat bagian. Setiap orang tuh masing-masing punya traumanya sendiri-sendiri ya. Kartu blood di sini juga bagian dari trauma masa lalu. Setiap orang itu punya, bahkan saat bagian juga kamu juga pasti punya trauma di dalam sebuah hubungan, entah itu dengan orang lama, entah itu dengan siapapun, atau mungkin juga dengan dia. Di sini bukan hanya kamu saja yang menjadi pemeran utama. Dalam perasaan terdalamnya, dia juga punya luka. Dan luka ini memang ada kaitannya dengan kamu. Bahkan luka ini yang membuat diri dia ragu untuk memastikan hubungan dengan kamu apakah nanti bisa membuat dia menjadi lebih baik lagi atau tidak. Karena untuk saat ini dia hanya bisa pasrah saja. Tapi ketika kamu memberi respon pada dia, orang ini akan bertransformasi. Karena ada sebuah harapan di dalam benaknya dia. Dan Kevin merasakan mungkin ini adalah cinta yang tak terungkap. Ya, ini mungkin cinta yang tak terungkap dari dia kepada kamu. Di kartu blood memiliki makna tentang luka, pengorbanan, dan juga transformasi. Kau atau dia pernah berkorban sesuatu di sini. Pernah punya peran banyak di sini. Entah itu mengisi kekosongan, atau menyembuhkan, atau memberikan sebuah tawa dan juga senyum. Dan itu adalah bagian dari pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Ya, hari-hari ketika kalian belum mengenal yang namanya luka, masing-masing di antara kalian ini saling memberikan yang terbaik. Dan orang ini belum sempat bilang, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Tapi entah karena faktor apa, membuat hubungannya ini kayak menjadi renggang. Tapi kamu mungkin masih punya perasaan, masih punya feeling juga bahwa dia sebenarnya lagi berharap banget sama kamu. Dan bahkan dia ingin menggapai kamu.
Simbolnya ada sebuah tangan, ini tangan laki-laki ya. Tangannya Kevin mungkin ya. Ini adalah simbol tangan ya. Simbol tangan yang sedang menggapai apel berwarna merah, namun penuh dengan darah. Dia ingin menggapai kamu, tapi sepertinya dia bisa melukai diri dia sendiri atau melukai kamu. Sehingga perasaannya dia yang jujur, yang sebenarnya hatinya dia tuh ingin menggapai kamu, ini gak pernah terungkapkan. Tapi ujung-ujungnya apa? Mungkin hanya menjadi penonton story saja, baik story di WhatsApp, sosial media. Dan ini yang dia rasakan saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat kebahagiaan, kesepian nih saat kebahagiaan. Kartunya adalah sleep, lelah sendiri, istirahat. Kalian bisa baca ya, kalimat oracle-nya adalah lelah sendiri dan istirahat. Dia sepertinya capek saat kebahagiaan, berharap bahwa hubungan ini bisa saling melengkapi. Bahkan dia pernah memimpikan kamu. Simbolnya orang lagi tidur. Apakah dia pernah memimpikan kamu? Udah pasti pernah saat kebahagiaan. Kenapa pernah? Ketika seseorang ngejalin sebuah hubungan penuh dengan ikatan emosional yang mendalam dan bahkan dia belum sempat jujur kepada kamu, terkadang itu bisa menjadi sebuah mimpi bagi diri dia. Karena dia belum sempat mengutarakan apa yang dia rasakan kepada kamu. Akhirnya orang ini kayak ngerasa gelisah dan selalu ngerasain sendiri. Mungkin hubungan kamu lagi beristirahat sama dia atau memberikan sebuah jeda, atau hanya sebatas ya penonton story sosial media. Tapi yang jelas kata-katanya dia yang dia rasakan kepada kamu itu kuat banget saat kebahagiaan. Kita sudah melalui bulan purnama saat kebahagiaan. Bulan purnama memang sudah kita lalui di minggu kemarin. Dan untuk pergerakan kita kali ini, banyak perasaan-perasaan yang mungkin akan selalu membayang-bayangi, termasuk diri dia. Kevin bikin videonya ini, posisi bulan itu bulan mengecil ya. Cahaya bulannya itu sekitar 71% dan tanda bulannya ini ada di Capricorn menuju Aquarius. Ini adalah energi yang Kevin dapatkan terutama di video ini, ketika Kevin bikin video ini. Dan Kevin bisa ngerasain bahwa banyak sekali perasaan lelah bagi diri dia, bahwa kenapa aku nggak dari dulu jujur sama kamu. Mungkin ini ada keterbatasan waktu, mungkin ini ada sesuatu hal yang menghalangi bahwa hubungan kalian itu gak bisa melanjutkan sebuah momen untuk menciptakan sebuah kenangan. Dia memang merasakan ini saat bagian dan ini kuat banget. Atau mungkin juga ini bisa terbalik, kamu yang ngerasain ini dari pembacanya Kevin dan tertuju kepada seseorang, karena ini adalah bacaan general ya. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Grow saat kebahagiaan. Wow, ini setelah hatinya dibuka, hatinya kemudian keluar bunga sunflower ya. Perasaan yang tumbuh atau yang bangkit saat kebahagiaan. Apa yang dia rasakan namun tak sempat jujur katakan kepada kamu, ini akan bangkit lagi. Dan bahkan prediksinya Kevin kurang lebih sekitar 7 atau mungkin juga 11 hari dari pembacanya Kevin, dia akan tumbuh, dia akan bangkit, dia akan deket lagi sama kamu, dia akan kasih kode sama kamu. Dan ini semua tergantung dari kalian, apakah sudah menyembuhkan luka atau belum. Karena Kevin tadi kartu grow di sini, ada sesuatu hal yang akan hadir, ada sesuatu hal yang akan tumbuh, yang ingin dia ungkapkan kepada kamu, bahwa dia sepertinya ngerasa bahwa ingin terhubung kepada kamu karena dia ngerasain sendiri atau sepi. Ini adalah energinya. Oke, dapat kata kunci dari semesta. Heart, deep, blood, sleep, grow. Ini adalah energinya. Kita akan tembusin lagi ya saat bagian Kevin pakai kartu oracle aja, pakai kartu Lenormand aja. Kita pakai kartu Decima Lenormand. Kita pakai kartu Decima Lenormand. Yang dia rasakan namun tak sempat jujur dia katakan kepada kamu. Perasaan yang terdalam bagi diri dia, yang dia rasa, yang dia hubungkan kepada kamu,
Dan bahkan 7 hari ke depan ini Kevin ngerasain ada sebuah pergerakan dari dia kepada saat bagian. Kita tarik energinya seperti apa. Karena ini kartu Lenormand, jadi Kevin buka semua ya. Oke, ada kartu stroke. Tuh kan bener kan? Stroke itu artinya adalah pergerakan ya. Ada yang bergerak di sini, ada star, ada yang berharap. Lalu di sini ada whip. Ini seperti sebuah cambukan bagi diri dia. Dan paling banyak dia adalah seorang laki-laki. Wah, ada cinta bersegi. Pergerakan kembali. Memberikan sebuah kisah. Oke. Terkadang kekeras kepalaan atau egonya dia ingin menjumpai kamu karena dia pengen bersenang-senang dengan kamu. Tuh, ada kartu heart. Ada perasaan yang ingin terungkapkan, letter. Dia akan menghubungi kamu. Ada kartu moon. Oke, setelah bulan purnama. Ya, ini memang sudah bulan purnama, memang sudah bergerak mundur ya. Dalam artian kita akan ganti fase bulan lagi. Ada lili. Wow. Oke, terungkap soal bagian. Kevin ngerasain apa yang Kevin bacakan dari kartu di atas sebagai signifikator. Dia ngerasain seperti ada sebuah cambukan bagi diri dia, dan paling banyak dia adalah laki-laki. Paling banyak dia adalah laki-laki. Tapi kalau penontonnya Kevin adalah seorang laki-laki, ya pasti dia adalah perempuan. Tapi rata-rata penontonnya Kevin ini kemungkinan adalah 70% kalian adalah perempuan. Dan sisanya adalah kalian laki-laki yang terhubung kepada perempuan, atau mungkin juga terserah energi kalian itu apa. Tapi Kevin lihat di sini ada kartu whip dan man, mengindikasi bahwa dia seperti ngerasain penyesalan dan cambukan terberat bagi dia, bahwa dia butuh kamu. Dua kartu pergerakan ini muncul di kiri dan kanan, stroke dan juga rider. Rider itu memiliki makna tentang perjalanan. Dia bergerak berharap bahwa cambukan yang dia rasakan adalah perenungan bagi diri dia, meskipun dia tahu bahwa hubungan ini mungkin salah. Karena di sini Kevin menemukan cinta bersegi-segi. Cross ini adalah perasaan yang menyakitkan, hubungan yang menyakitkan, yang tahu kenyataannya memang sangat menyakitkan. Ada buket. Dia berusaha untuk pasrah dan memberikan hal yang terbaik buat kamu, dan bahkan dia akan menghubungi kamu. Ketika dia menghubungi kamu, itu adalah kejujuran hatinya dia, bahwa orang ini masih menyimpan hati. Dan memang ini menuju ke bulan baru ya, menuju ke bulan baru. Bulan baru adalah sebuah pergerakan di mana ada perasaan yang akan terlihat dalam benaknya dia kepada saat bagian. Bulan barunya ini Kevin bikin video di bulan Mei. Bulan barunya itu tanggal 27 Mei 2025. Kalau saat bagian nonton lebih dari Mei tanggal 27, kemungkinan ini bisa masuk ke fase bulan purnama. Fase bulan purnama di bulan Juni itu kurang lebih tanggal 11 Juni 2025, dan itu ada pergerakan juga. Kalian bisa lihat ya. Kartu yang ini adalah moon atau bulan, dan ini ada simbol bulan purnama. Nyi Dasimah sedang duduk di bawah bulan purnama, mengindikasi bahwa fase-fase bulan purnama termasuk fase bulan purnama baru dan fase bulan purnama atau bulan baru dan fase bulan purnama. Ini ada energi pergerakan bahwa diri dia ngerasain perasaan yang besar. Dan kemudian di kartu letter ini mengindikasi tentang komunikasi atau sebuah pesan. Lalu di sebelah kanan adalah lili. Lili ini adalah rasa yang memang dia rasakan cukup besar kepada kamu. Sebenarnya dia punya perasaan cinta suci sama kamu, cinta yang benar-benar polos sama kamu. Tapi terkadang waktu dan keadaan yang menjebak hubungan ini nggak bisa bersama. Dan di kartu buket di sini ada sebuah penyesalan bagi diri dia. Dia pengen memberikan sebuah suasana bahagia. Kartu children ini memiliki makna tentang kebahagiaan. Dia ingin menunjukkan bahwa diri kamu adalah sesuatu hal yang membuat dia bahagia. Makanya dia akan datang kepada kamu memberikan sebuah cinta. Dan di kartu letter dia akan menghubungi kamu. Dan periodenya paling banyak ini masuk di energi
fase bulan baru. Fase bulan baru tanggal 27, Mei tanggal 27 ya. Mei tanggal 27. Ini ada fase bulan baru. Kalau misalkan energi terlamanya atau terjauhnya ini ada di bulan purnama di bulan Juni tanggal 11. Mungkin nanti Kevin akan kembali lagi untuk meneruskan pembacaan ini ya, terutama di bulan purnama. Dan Kevin ngerasain yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Dia ingin berteman dengan kamu. Dia pengen terhubung lagi dengan kamu walaupun tahu ini sakit. Ini menyiksa. Mungkin statusnya hanya menjadi penonton story sosial media. Ini sama di pembacaan Kevin yang lalu. Tapi di sini ada pergerakan bahwa dia akan terhubung kembali sama kamu. Atau melanjutkan komunikasi yang kemarin sempat tidak ada. Dan ini perasaannya dia tuh lagi ngalamin campur aduk. Perasaan campur aduk. Oke, kita tembusin lagi. Sebelum ke kata hati, Kevin penasaran nih. Ini energinya kayaknya lagi manggil nih. Coba bottom of deck-nya apa? Itu kan benar kan? Book. Bottom of deck atau kartu paling belakang adalah book. Book itu memori ya, saat bagian. Book itu ingatan. Apakah dia mengingatmu? Udah pasti jawabannya adalah iya, saat bagian. Walaupun kamu sama dia tuh pertemuannya kayak singkat, mungkin dia orang baru atau apa, tapi memori yang dia rasakan tentang kamu itu banyak, saat bagian. Karena mungkin kalian sama-sama saling mengobati atau sama-sama saling memberi luka, dan sampai dengan saat ini belum sembuh. Makanya dia pengen kayak berusaha untuk membaut luka ini tanpa ada rasa benci sama kamu. Sebenarnya cintanya dia sama kamu adalah cinta yang putih. Oke. Kita tarik ya. Bottom of deck-nya sudah kita tarik untuk kata hati. Kata hati oracle. Yang dia rasakan namun tak sempat jujur kepadamu, dia katakan. Yang dia rasakan namun tak sempat jujur, dia katakan kepadamu. Ada kata hati apa yang terungkapkan dalam benaknya dia? Seseorang yang di luar sana yang terhubung kepada sangat kebahagiaan, yang mungkin kemarin ada sebuah jeda, namun rasa penasaran di antara kalian itu masih ada, terutama dia. Apa yang ingin dia katakan yang sejujurnya tentang kamu, tentang sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk energi kata hatinya dia. Apa yang ingin dia katakan? Aku sangat mencintaimu, apapun yang terjadi. Saat kebahagiaan, ada cambukan keras bagi diri dia. Dia menyadari bahwa dia memang mencintai kamu, dan apapun yang terjadi, dia akan berusaha untuk menunjukkan ini kepada kamu. Mudah-mudahan nanti di periode fase bulan baru atau mungkin juga purnama nanti di bulan Juni, dia bisa menunjukkan ini kepada kamu. Tapi Kevin harap ini bukan tentang kata-kata, tapi tentang sebuah ketulusan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku mencintaimu hari ini, besok, dan seterusnya. Aku hanya bodoh karena tak mengakuinya lebih awal. Itu kan bener kan, saat bagian. Sesuai dengan tema kita, apa yang dia rasakan namun tak sempat jujur, dia katakan kepada kamu bahwa dia sangat mencintaimu hari ini, besok, dan seterusnya. Artinya dia memikirkan kamu di sana, saat bagian. Dia merasa bahwa diri dia bodoh karena tidak mengakuinya lebih awal. Jadi ada sebuah gelisah, ada sebuah dilema yang dia rasakan, yang dia tuju kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, dalam kata hatinya, harus aku selesaikan pekerjaan ini, setelahnya aku akan kembali kepadamu. Ya, dia bukan pengangguran ya, saat kebahagiaan. Dia punya pekerjaan yang harus dia selesaikan. Mungkin dia juga punya target bulan Juni, atau mungkin juga akhir bulan Mei ini. Dan ketika semuanya sudah selesai, dia akan datang untuk menghubungi kamu, atau tertuju kepada kamu, atau terkoneksi kembali lagi sama kamu. Tapi ini semua terserah saat kebahagiaan. Terserah kalian, karena ini adalah bacaan general ya.
Ini adalah bacaan general. Ini terserah kalian mau terhubung atau tidak. Lalu selanjutnya, jangan lupakan aku, karena aku tidak melupakanmu. Sebuah salam dari diri dia saat bagian kepada kamu, bahwa dia sampai dengan detik ini belum melupakan kamu. Dan dia berpesan kepada kamu bahwa jangan lupakan diri dia. Kalian bisa baca ya, kalimat oracle-nya adalah jangan lupakan aku karena aku tidak melupakanmu. Dia masih ingat kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, alam semesta berjuang agar jiwa kita untuk bersama. Ya, perjuangan kamu belum sampai di sini saja. Masih ada pembelajaran yang mungkin harus kalian cermati dalam hubungan ini. Terkadang cinta hadir tak harus saling memiliki, dan itu adalah pembelajarannya. Namun terkadang manusia tidak kuat berada di posisi itu. Kenapa tidak kuat? Karena ada sebuah hasrat, karena ada sebuah keinginan yang membuat hubungan itu terkadang saling memberikan sebuah luka. Tanpa kalian sadari, apakah kalian sedang bermain di dalam sebuah luka cinta? Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku ingin menjagamu seperti caramu yang selalu menjagaku. Ada sebuah perenungan bahwa dia memang tidak melupakan kamu. Ada sebuah perenungan, ada sebuah refleksi bahwa dia merasakan bagaimana kamu dulu menjaga dia, menjaga komunikasi, menjaga hati kamu untuk tidak terhubung kepada yang lain dan fokus sama dia. Namun luka itu mungkin sudah membuat kamu kecewa. Dan ketika kamu memilih diam, ada perenungan dalam benaknya tentang kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku diam-diam terobsesi padamu. Dia masih punya obsesi. Dia masih punya rasa penasaran kepada kamu. Dia masih punya gairah kepada diri satu bagian. Lalu selanjutnya, semua yang aku pikirkan tentangmu saat ini adalah betapa tertariknya aku padamu. Lagi-lagi tentang gairah, lagi-lagi tentang obsesinya pada kamu. Tapi cinta yang penuh gairah, cinta yang penuh obsesi, terkadang energinya gak stabil. Seperti bara api yang memang membutuhkan sebuah oksigen atau udara atau energi agar bara api itu tetap menyala. Namun jika hubungan ini terlalu dekat, terkadang bara api itu bisa memberikan sebuah luka. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berharap jalan kita akan dipertemukan kembali di masa depan nanti. Dia berharap bahwa bisa terhubung lagi kepada kamu, sekalipun mungkin kamu sudah ngeblokir dia. Dia berharap bahwa kamu tidak melupakannya, karena dia masih mengingat kamu. Dan di sini dia akan mencari kamu. Dan paling banyak di sini satu bagian hubungan yang sudah kamu blokir, kamu yang ngeblokir dia. Dan di sini dia lagi cari kamu. Ini muncul energinya, atau mungkin juga nggak diblokir, tapi menjadi penonton story. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kamu adalah satu-satunya. Untuk saat ini, dia merasakan perasaan cinta secara emosional yang paling dalam, bahwa kamu satu-satunya yang dia rasakan. Ini adalah kata hati yang terucapkan dari dia, seseorang di luar sana yang berusaha untuk menggapai kamu sekali lagi. Tapi terkait itu semua terserah saat bagian ya. Apakah kamu mau atau tidak itu terserah kalian. Segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri kalian ya saat bagian. Dan selalu bijaksana dalam menyikapi setiap hubungan yang ada. Oke, siapakah dia? Terkait itu semua, ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Kita cek untuk yang pertama adalah Aries, lalu di sini adalah Gemini, ada Taurus, ada Pisces, ada Leo, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Cancer, ada Libra, dan yang terakhir di sini adalah Virgo.
Ini adalah beberapa zodiak yang muncul. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita cek untuk energi yang selanjutnya, yaitu inisial nama. Bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama adalah huruf A, lalu di sini ada huruf T, ada huruf U, ada huruf K, Atuk. Apakah ada panggilannya adalah Atuk atau Datuk? Ada Atuk di sini. Ada huruf K. Selanjutnya di sini ada huruf C, ada huruf N, ada huruf Y, ada huruf X, ada huruf W, ada huruf L, ada huruf G, ada huruf V, ada huruf D, ada huruf S. Oke, selanjutnya ada huruf Z, ada huruf O, ada huruf P, ada huruf H, ada huruf E, ada huruf B, dan yang terakhir di sini adalah huruf F. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin lupa tadi di awal video nggak promosi buku ya. Bukunya Kevin masih bisa kalian pesan pre-order ya, sahabat bagian. Cara pemesanannya ada di link Shopee kolom deskripsi. Buku pertama adalah Heart, buku kedua adalah Connection, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini buku yang ketiga dan keempat bisa segera rilis ya, sahabat bagian. Oke, seperti itu aja. Personal reading DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaannya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.